Yo Yo Syutora Podcast. Halo semuanya, Balik lagi ya sama gua Razan Gimana ya? Elmi di studio Wangkong Studio. Wangkong Studio. ya. Silakan Bung Elmi. Apa silakan, oh ya Ayo, ya skrip siapkan Pak. ampun aja. Ya kita nggak bosen-bosen, nggak lupa kita ingetin buat subscribe channel YouTube kita, like video konten-konten kita, komen di situ, terus nyalain juga notifikasinya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang suka sepak bola. Ya, jangan lupa juga kita udah ada di Noise dan Spotify buat teman-teman yang sedang kerja, nyetir, atau yang paling klasik kuota mepet. Nah itu dia. Bisa dengerin kita di kanal-kanal tersebut, download aplikasinya. Dan dulu yang mau interaksi sama gua atau Razan bisa ke Twitter kami. Di Ya, situ ada podcast. Ya, follow ya. Tempat kita juga announce tuh. Yoi, Upload. konten kita yang terbaru Ya, apa? terupdate. Terupdate atau sekedar post-post yang kurang berguna juga. Oke, kita masuk ke nih konten setelah kemarin kan ada 2 Wangkong filler ya. Bisa Ya, dibilang. ada Yang pertama PSG, PSG, yang kedua Queen Elizabeth Queen kemarin ya, Elizabeth. mendiang ratu. Sekarang masuk ke Wangkong yang sesungguhnya. edisi 9. Sesungguhnya tak bisa. Sebaliknya Balik lagi kena yang nyanyi wae di kamar ini. Wangkong edisi 9. Apa nih langsung edisi 9 nih? Jurgen Klopp dan kutukan 7 tahun. Udah kayak film misteri aja. Indiana Jones. Iya. Jadi ini yang mau gua bahas sebenarnya berangkat dari kemarin ya. UCL Matchday 1 di mana kita udah bahas di berita sepak bola ya. Ya. Liverpool dibantai Napoli 4-1. Digulung. Digulung. Dan juga ini ya ngelihat performa Liverpool di liga ya awal Ya, liga terutama ini awal musim ini. Terutama saat Darwin Nunes bermain. Ya, itu jadi anomali lah ya. Anomalinya gitu. Nah, ini yang pengen gua bahas nih. Pertamanya tuh ada apa sih dengan Liverpool musim ini? What's happened ya? What happened? What happened? Boleh Bung Elmi, Bung Arya kira-kira gimana pandangannya? Apakah memang ini semata karena kepergian Saman Saman. alias Sadio Mane atau lini belakang yang kropos? Pemain baru yang belum tune in, beberapa pemain kunci cedera, atau emang udah Abis. ya udah ada tanda-tandanya sebenarnya dari musim sebelumnya ya. Gimana tuh menurut kalian? Kayaknya nih. Sebenarnya kayaknya lebih ke tim-tim lain udah ngebaca gitu cara permainan Liverpool. Ya, oke. Dan Klopp atau Liverpool itu sendiri nggak punya kayak alternatif taktik Ya, plan B. plan B lah gitu, kayak dia nggak pernah ganti, udah gitu gegenpressingnya terus gitu. Dan formasinya pasti 4-3-3. Iya, dan terus formasinya pasti 4-3-3 terus, dan itu mungkin tim Liga Inggris terutama ya udah tahu nih, ini mah udah pasti beginilah, gampang lah begini dan ternyata kejadian gitu di awal musim. Dia performanya kurang bagus lah, Naik turun ya. naik turun, yang bener-bener performanya menonjol cuman pas menang 9-0 doang tuh. Betul. Selain itu Tapi acak-acakan kan. Iya, tapi lawan Bournemouth itu juga kan. Promosi. Iya. Selain itu acak-acakan gitu, kita Iya. lihat seri berapa kali kalah lawan MU, Iya. kalah lawan Napoli gitu kan. Jadi mungkin tim-tim udah tahu nih cara menghadapi Udah. gegenpressing. Betul, udah menerka berarti Iya. ya poinnya dari Bung Elmi gitu. Dari skema permainan. Usang sih kalau kata gue mah ada. Sama berarti ya, kurang lebih ya. Ya, satu usang, dua ya bosen pemain ya, as a player ya mungkin ya. Oh iya. Kayak Gua mungkin- bisa ngerti tuh. Iya kan, maksudnya Coba. kayak gini lagi gitu loh. Iya, betul sih, betul. Tapi di satu sisi tidak ada perubahan yang signifikan untuk itu gitu loh, untuk mengekat kebosanan itu gitu. Gairahnya tuh kurang gitu. Nah, gairah ya gitu. Gairah gitu. Karena Betul. football is passion, bro. Iya, Anjay. Semuanya. Geus lobating ya klinik wae di kamari anjing, bahaya ya. Tinggal Lobating klinik. konyol kan namanya. Klinik teh kayak apa? Kepercayaan gitulah, bukan anjing lobating aneh-aneh lah gitu anjing. Masalah non teknis lah. Iya. Kayaknya gitu, karena kalau misalnya lihat permainannya,
Van Dijk. Berapa kali itu dicibir gitu. Oleh media gitu. Bukan ya, tapi kalau ngomongin media sih Liverpool ini ya. Ya itu nanti kita bahas lah. Nanti lah. Oke. Kalau kata gue itu sih kurang gairah gitu dari pemain-pemainnya. Mungkin dari kalau Klopp sih kayaknya nggak mungkin ya kurang gairah kalau gini-gini terus. Iya. Sebenarnya itu yang mungkin Passionate ya. orangnya Berapi-api memang ya Jurgen orangnya. Klopp tuh. ya tadi mungkin playernya butuh sesuatu yang baru gitu, gaya bermain Penyegaran. yang baru, penyegaran karena ya itu ini bosen tadi yang kata Bung Arya kan Iya, kayak bosen. gue gini-gini terus mainnya nggak bisa berkreasi lagi gitu, udah mentok. Ke Maldives sama cewek tapi main ludo. Udah. Menghindari zina. Ayo dan Dika mah nggak apa-apa. Iya, Bro. nggak apa-apa. Gitu. Ya, nggak oke. Tapi gue bisa nangkep poinnya dari Bung Elmi mengenai skema permainan mulai terbaca. Ya, kalau kenapa tadi judulnya Jurgen Klopp dan Kutukan 7 tahun? Karena ini udah 7 tahun Pak Jurgen Klopp ini, nggak kerasa memang. Iya. Betul, Tapi ini betul. udah musim ke-7-nya Jurgen Klopp. Lalu poin dari Bung Arya mengenai gairah, mengenai passion ya. Memang kita sempat bahas di The Invincible Arsenal ya, football history. Salah satu poin kenapa Arsenal bisa tidak terkalahkan karena Arsene Wenger bisa mempertahankan gairah, bisa Betul. mempertahankan passion, rasa lapar Betul. dari pemain-pemain yang sudah terbiasa menang. Iya. Ya kan? Iya, Ketika menang jadi hal yang biasa gitu. hal sehari-hari, makanan sehari-hari gitu. Justru di situ akan kehilangan tadi Terkikis tuh. ya gairahnya gitu. Itu setuju sih, gue juga Tapi kalau lu ngomongin menang sih kayaknya ini enggak juga, kayak musim lalu juga kan final kalah. Yang Ya. apa sih? EFL apa sih dia teh? apa Liverpool teh FA ya? EFL menang, Oh ya, dua-duanya menang. Ya, kalah di final Liga Champion. Enggak, tapi gini maksud gue, ya oke lah, Liverpool juga beberapa kali terpleset musim lalu. Betul. Dan ujungnya nggak memenangkan, nggak menjuarai. nggak menjuarai IPL. Karena kalau mungkin yang menang yang dimaksud sini tuh pertandingan biasa. Iya. Iya, Maksud iya. gue gitu. Jadi kan Liverpool kita nggak bisa, walaupun kita semua di sini kita bertiga bukan pendukung Liverpool ya, Betul. tapi nggak bisa mendebat juga bahwa Liverpool adalah tim yang dominan. Ya. Betul. Betul ya. Bersama Itu Manchester City ya. Ya, bersama Manchester City. Itu mah no debat memang. Cuman ya tadi balik lagi sedikit ke poinnya Bung Arya, masalah gairah, passion, segala macam hal non teknis dan juga hal teknis mengenai taktik ya gitu. Ditambah kalau menurut gua memang sebenarnya tanda-tanda ini udah muncul. Jadi kalau tadi poinnya Bung Arya dari musim lalu juga sebenarnya kalah juga. Nah, itu bisa kalau gua mengartikannya sebagai tanda bahwa Liverpool udah mulai menurun ya. ya, kalau ibarat tembok tuh udah mulai ada Retak-retak ya, harus dibenerin lagi tuh. yang entah itu denial gitu dari Jurgen Klopp gitu ya, atau memang tidak sadar. Kan kalau denial mah sadar ya, Sadar, ini ya, ada ya. something wrong, tapi Ya. Enggak. tapi bisa jadi memang tidak sadar. Karena apa? Karena mereka gua nggak menjuarai Premier League, tapi gua poin berapa, 9 Iya, 92 ya. Dua, Iya. 9 berapa lah ya, kan dominan lah gitu. Bisa denial berarti kalau kata gua. Iya, jadi Ini karena memang sebenarnya nggak teh- sadar. Mereka tuh nggak sadar. Nah, ini sebenarnya up to debate ya, menjadi perdebatan. Kita nggak akan pernah tahu lah apa yang terjadi Betul. di Iya, balik layar ya. Iya, betul. Jurgen Klopp dan direksi Liverpool. Cuman kalau dari gua gitu ya, yang notabene orang awam melihat dari perspektif luar, tanda-tanda ini udah ada. Kayak Virgil van Dijk dicibir karena performanya lawan Manchester United terutama ya. Terus lawan Fulham tuh. Fulham, terus Napoli juga kan. Iya. Ya gimana juga jadi tanggung jawabnya Virgil. Itu kan udah kelihatan sebenarnya di final Liga Champions lalu lawan Iya. Madrid. Kenapa nggak diperbaiki gitu kan? Nah, itu satu. TAA, Wah, ini mah Ini udah Trent Alexander-Arnold yang udah kita sering sebut juga kan, ini Iya. jadi masalah di lini belakang Liverpool sebenarnya. back sayap yang tidak bertahan. Nah, Itu kan sebenarnya udah ada gitu tanda-tandanya. Cuman memang kalau bicara pelapis sebenarnya Liverpool beli pelapisnya TAA musim ini tuh Calvin Ramsey, tapi masih muda banget, 18 tahun, bahkan belum debut kalau nggak salah. Di kiri pasangannya TAA, Andrew Robertson juga udah punya cadangan dari iya. musim lalu ya, Kostas Kostas Tsimikas Tsimikas. tuh
Tapi ya memang nggak sepadan gitu dan tidak menyelesaikan masalah. Si Mika sama Robertson gaya mainnya sama, Persis. ofensif. Persis. Jadi ya gitu kan, nggak bisa dikreatifkan ya. ya nggak ada dinamika gaya bermain yang berbeda gitu. Betul, Ketika tadi kalau Bung Elmi ngomong plan B, ketika menghadapi tim-tim yang bisa mengeksploitasi sektor sayap, kalau Liverpool atau Jurgen Klopp punya, ya mereka punya pelapis atau pengganti yang karakteristiknya lebih bertahan defensif, ya. mungkin itu bisa terjadi. Tapi ya ini kan sekali lagi ya TAA terus dimainin gitu. Walaupun Robertson masih dirotasi sama Tsimikas, tapi kan dirotasi antar dua pemain yang sama. Jadi kalau menurut gua sih poin dari Bung Elmi, Bung Arya di awal tadi betul, ditambah memang ini sebenarnya sudah terlihat. Cuman tidak diaddress lah ya gitu ya, nggak ditindaklanjuti gitu ya mungkin. Udah tahu bolong bukan ditambal tapi diantep. Ya gitu. Jadi muncul kebocoran. Dan yang menarik yang mau gua bahas terkait Liverpool dan Jurgen Klopp adalah tadi judul tadi, kutukan 7 tahun. Karena setelah gua cek ya, gua riset buat konten Wangkong kali ini, di Mainz dan di Borussia Dortmund Jurgen Klopp itu persis 7 tahun. Jadi setelah musim ke-7 cabut. Jadi itu alasan dipecat atau mengundurkan diri. Dua-duanya mengundurkan diri sih. Cuman kalau Mainz di musim ke-6-nya itu mereka terdegradasi ke Bundesliga 2. Musim ke-7-nya Klopp masih melatih dari Bundesliga 2 tapi gagal promosi. Di situ akhirnya dia mengundurkan diri. Yang kemudian menjadi pelatih Dortmund, digdaya. Menjurus juga. Ya, mulai mengalami penurunan, kalah dari Munchen di final Liga Champions. Kehilangan Mario Götze, Robert Lewandowski. Akhirnya di musim ke-7 dia mengundurkan diri dari diri. Dan sekarang tadi yang udah gua bilang, ini adalah musim ke-7-nya Liverpool. Menarik disimak, apakah Jurgen Klopp akan bertahan tetap menjadi pelatihnya Liverpool musim depan, atau bahkan bernasib sama seperti Thomas Tuchel gitu menurut gua. Karena gua ngelihat di sosial media, di Twitter ya terutama, di Anfield tuh bahkan ada banner Jurgen Klopp out. Iya. Itu menurut gua agak aneh loh. Karena yang pembangkitan Liverpool kan dia ya. Iya gitu. Membangkitkan lagi ya Liverpool. Membangkitkan gairah Liverpool, titel IPL, titel UCL, walaupun ya Rafa Benitez juga ya. Cuman ya ibarat kata bangkit dari kubur. Nah, bangkit dari kubur itu kan life after death. Jurgen Klopp gitu. Betul. Dan ternyata pendukung Liverpool sendiri, Liverpoolian sudah ada yang merasakan hal tersebut gitu, bahwa ini sudah saatnya penyegaran, pengganti gitu. Betul. Harus mengganti. Atau ya Jurgen Klopp harus memutar otak lebih lagi gitu. Iya betul. Mungkin lebih untuk sekarang sih harus mitigasi resiko ya. Yang mana jangan pakai pakem itu, ya udah kreatif aja tiap minggu gitu. Ya bisa jangan, jadi. Cari pakem baru lah sambil cari pakem baru. Ya. Ya toh materi pemain kan udah mumpuni gitu, dia punya materi pemain yang bisa dikatakan mewah lah ya. Betul. Jadi bisa nyoba-nyoba, apalagi dengan kedatangan sosok Darwin Núñez tuh kan, dia bisa nyoba akhirnya. Udah kita cobain aja pakai 4-2-3-1 misalnya. Pakai satu striker gitu, yang emang target man gitu kan. Betul. Ya tapi bicara pemain baru, memang menurut gua kepergian Saman dan pemain baru belum tune in ini juga berpengaruh sih terhadap inkonsistensi performa Liverpool. Di depan Darwin Núñez pertama, oke lah, dia udah mencetak 1 gol 1 assist ya. Dua-duanya terjadi lawan Fulham. Tapi ya selebihnya masih jauh lah gitu ya. Dia yang Bung Arya mention, Liverpool Núñez kalau main, Liverpoolnya justru menjus, jelek gitu kan. Ya antara kalah atau seri. Seri, nggak gagal menang aja gitu kan. Kalau Fulham juga kan seri kalau dia. Seri juga sama ya. Nah, itu memang sangat berpengaruh. Apalagi contoh gini, di tengah kan biasanya tuh Jordan Henderson, Fabinho, sama Thiago Alcantara.
Jordan Henderson cedera dari awal musim kan. Masuk penggantinya tuh pemain muda Harvey Elliott. Harvey Elliott. Ini pemain bagus. Bagus banget itu, emang bagus banget. Walaupun beda ya gayanya dengan Henderson, tapi kalau ngomong bagus gitu. Tapi kan karena di situ mungkin pemain-pemain di sekitarnya belum hafal, belum kenal sama kebiasaan. Belum ada chemistry-nya ya. Ya, belum ada chemistry, mungkin di situ tuh jadi sektor yang bisa dieksploitasi oleh lawan gitu. Dan Elliott ini menariknya di sebelah kanan, Pak. Dan jadi kalau tiga gelandang Liverpool, si Elliott itu yang kanan di 4-3-3 itu yang kanan. Iya. Atau di depan TAA. Enggak sih, nggak mungkin depan TAA. Depan TAA. Enggak, TAA tuh udah paling depan Iya, pokoknya. iya, enggak, Dia lebih maksudnya- depan dari Muhammad Salah. Iya. Bener. Ya ada benernya juga. Cuman maksudnya di secara proses- formasi ya, secara formasi formasi. setup 4-3-3. Elliott itu ada di depan TAA yang biasanya diisi oleh Henderson, gitu kan. Oke. Henderson lebih defensif. Iya. Jadi dia bisa, dan karena dia punya chemistry, dia tahu karakteristik TAA yang tadi ya, Iya. nggak mau bertahan, Iya. paling depan tadi gitu. Henderson bisa memitigasi hal tersebut. Tahu lah ya, oh dia udah pasti TAA pasti maju nih, gua mundur aja nih, Nah, dia siap-siap di belakang gitu. gitu. Sementara Harvey Elliott kan beda gitu. Iya. Mungkin dia dengan namanya pemain muda masih semangat, berapi-api, plus dia tuh sebenarnya attacking midfielder gitu kan. Iya. Lebih menyerang lah gitu. Naturalnya ya. Naturalnya. Jadi ya harus membackup, harus bekerja sama dengan TAA, ya jelas nggak akan di backup TAA gitu. Jadi malah dua-duanya maju ya. Dua-duanya maju kosong aja gitu. Virgil terekspos gitu. Iya. Ditambah Ibrahima Konate cedera. Thiago Alcantara cedera walaupun sudah fit gitu. Sudah Ya, bisa bermain ya. sudah bisa bermain. Jadi di situ termasuk di sebelah kiri Robertson juga. Robertson dengan Sadio Mane udah nggak usah ngomong lah, Mereka mereka tahu udah hafal lah ya. kontak mata, oh lu kesini ya gua kesini. Nah, iya. Luis Diaz, ya walaupun Luis Diaz kurang bagus apa ya. Asli men. Gua Mengerikan itu. gua bahkan transfer Januari paling jenius itu ya, transfer Itu Luis musim Diaz, dingin. iya. Kalau nggak Luis Diaz, Nemanja Vidic gitu buat gua mah gitu. Tapi ya mungkin ada tadi masalah chemistry, masalah komunikasi yang Klopp belum tune in gitu ya, antar lini yang ngebuat itu jadi malah beban gitu buat keseimbangan Iya, Liverpool. iya. Pembiasaannya terlalu lama ya. Iya. Musim udah bergulir ternyata masih belum tune in Betul. dari berbagai lini bahkan gitu. Nggak Iya. hanya lini depan, bahkan lini belakang, lini tengah. Ya, Ini jadi masalah serius gitu buat Liverpool, yang mana contoh buruknya ya kemarin kalah 1-4 ya. ya. Itu benar-benar ya Gila, itulah. kan, itu pertandingan gila kan. Itu gol Napoli yang kedua ya, yang Anguissa kedua atau ketiga itu kan yang TAA-nya cuma jogging tuh. Iya, itu. Itu kayak pemain Liverpool tuh bingung, gua harus jaga siapa ya. Oke lah ya, sistem bertahan modern mah nggak man to man memang, Iya, zonal. zona. Tapi kan ada tanggung jawab masing-masing dari setiap tim teh. Iya. Ini zona ini yang cover Lu gitu. lu. Kalau ada ada pemain lain, siapa yang nge-cover gitu gitu kan. Nah, apakah ini juga membuktikan bahwa sepak bola modern yang katanya modern tuh memang tidak seefektif itu juga untuk zaman sekarang, udah mulai tradisional lagi. Contoh ya misalnya kita lihat Lisandro Martinez kurang main marking apa dia gitu kan. Ya itu bisa betul sih, betul. Secara global ya, secara Ya. sepak bola kita bicara sepak bola secara umum gitu. Gua setuju, tapi itu bisa dibilang case by case sebenarnya ya, Iya, nggak betul. bisa Nggak bisa digeneralisasi, betul, nggak bisa betul. digeneralisasi bahwa sistem bertahan kembali lagi ke man to man, enggak juga sih gitu ya. Betul. Nggak semua tim bisa mengeksekusi itu, nggak semua tim punya pemain yang tepat untuk melakukan itu. Tapi gue setuju poinnya Bung Arya gitu. Ya karena area nggak ke cover, apalagi pemainnya gitu. Ya, Kasus kemana apalagi ya Napoli, terus golnya hampir sama tuh kan kayak Madrid ya waktu Ya, kebobolannya Vinicius ya. di final Liga Champions ya, betul. Itu hal sama serupa terjadi gitu. Berarti kan tidak ya bolong yang tidak diperbaiki kan ya. Ya, itu kembali ke poin sebelumnya. Ya, makanya gimana ya? Menarik disimak nih. Nasib Liverpool seperti apa tuh? Iya, Liverpool. Maksudnya reaksi dari Jurgen Klopp-nya sendiri ya gitu, atau memang tadi
kalau kita bicara mitos siklus 7 tahun ya mungkin udah saatnya Jurgen Klopp out gitu gitu kan. kan. Lucky number 7 nih. Ya tinggal ya itu mah kita cuman bisa Apakah Jurgen Klopp deal with the devil? gimana tuh maksudnya? 777. 666 Pak harusnya. Ya itu menarik disimak lah ke depannya apa perbaikan seperti apa yang Ya, dilakukan ya, Klopp ya. gitu. Ataukah memang semua ini hanya masalah waktu gitu. Tadi kan ini Klopp out. bukan, ya bisa itu satu, bisa waktu akan habis untuk Jurgen Klopp, bisa waktu yang menjawab Klopp melakukan apa saja untuk ya performa Liverpool akan menjadi lebih baik ke depannya, nggak ada yang tahu gitu. Betul, Kita betul, cuma betul, bisa menonton. menonton mengomentari. aja. menyaksikan aja ya, menyaksikan. Kita mah suka gibah soalnya. Oke. Gibah Tapi- sepak bola. Tapi kalau misal Jurgen Klopp out, siapa penggantinya nih? Menurut Bung Arya, menurut Bung Alwi siapa? Yang cocok lah. Yang Balik lagi cocok. ke kata gue Brendan Rodgers lagi. Rodgers ya. Jahiliyah deh ya di Liverpool. Kayak gitu-gitu aja Liverpool mah paling sok. Siapa sih? Iya, siapa nih? Coba dari dulu kan maksudnya pelatih yang apa? Underrated. Underrated gitu. Iya. Maksudnya bahkan Jurgen Klopp sendiri dianggap underrated gitu. Ya Iya dibanding maksudnya manajer-manajer lain di Premier Top, League iya, lah ya Premier League waktu top. itu. Waktu Iya, itu benar. ada siapa gitu. Lu Brendan Rodgers lu siapa? Brendan Rodgers Hmm. lagi paling Pochettino lah. enggak sih kalau gue maksudnya nggak masuk gitu. Pochettino teh gue nggak tahu sih sampai sekarang Pochettino bagus di mananya. Ya, makanya. Ya terus. Terus nah, Sade itu available gitu. Zidane mah mungkin gitu. Iya, maksudnya Zidane nggak mungkin kan. Iya, iya. Terus siapa lagi gitu yang available yang punya at least pengalaman di Liga Inggris gitu. Kalau kata gua tadi ya, kalau gua kayak kalau Bung Arya tadi kan ada Garisnya garisnya ya. bahwa Garisnya. Liverpool menunjuk pelatih underrated yang Iya. di luar radar, yang nggak disangka-sangka orang. Kalau kata gua mah Liverpool tendensinya nih dulu sempat balik lagi ke Kenny Dalglish, Itu kan ya kayak gitu-gitu tah. Ya ke Brendan Rodgers. ya siapalah itu ya. Nah, Kata gua mah Steven Gerrard sih ya. bisa sih dari Villa ya narik. Padahal di Aston Villa-nya juga nggak Nggak benar-benar bener. amat kan. Tapi kan Liverpool Iya, suka iya, gitu iya, tuh, iya, suka legenda klub jadi Pelatih Diagung-agungkan ya, ya, diagung-agungkan ya. ya. Kalau kata itu gue, gitu kok. mending Gerrard. Kalau kata gue Brendan Rodgers daripada Iya, iya. Gerrard gitu. Ya mending Rodgers sih. Mending Rodgers, gua Mending mah Rodgers jauh. Iya, di Rodgers ya. Maupun ya jauh gitu, jauh teuing. Ya, cuman better lah Rodgers daripada beda kilometernya ya. Iya, mile age. Betul. Beda mile edge ya. Nah, Kalau- itu teman-teman bisa komen tuh di bawah kira-kira kalau Klopp out siapa yang ganti? siapa yang Oke. ganti? Atau menurut kalian nggak, ini mah tinggal masalah waktu. Jurgen Klopp cuman butuh waktu, pemain-pemainnya makin kohesif, Iya, iya. Butuh synchronize kembali ya. ya sinkronisasi dan chemistry tadi, atau gimana ya, silahkan komen di bawah tuh buat Iya, teman. atau karena ini mah enggak lagi cedera aja pada cedera. Ya bisa jadi Tahu kan? Thiago benar, cedera, benar. Fabinho cedera, Henderson udah main ya lawan MU ya, cuman nggak tahu Elliot terus tuh yang main. Nggak tahu Hendersonnya jadi ke tengah karena Fabinho cedera, nggak tahu lah. Nah itu Gua pokoknya Thiago Tetot, Fabinho Tetot, bye bye. Mulai acak-acak tuh itu. Iya, Acak-acak iya, itu pasti. iya. Yang mana kita udah pernah mention ya di Booster ya, Buser kalau nggak. atau dan Power Ranking. Ya, Semua orang berpikir lini tengah Liverpool, ya mayoritas banyak orang yang melihat lini tengah Liverpool tuh dominan. Ya dominan. nggak salah sih gitu, Fabinho, Henderson, Thiago oke lah. Dominan kalau nggak cedera. Kayak itu masalahnya. Tapi ini pelapisnya Naby Keita gitu kan, Iya gitu. Oxlade Chamberlain gitu kan. Wah itu nama-nama lama ya. Masih ada itu, Masih ada. masih ada, cuma cedera terus gitu. Udah lah. Nah tapi memang Liverpool di akhir sebelum deadline kan mendatangkan Arthur Melo ya dari Ya, Juventus, dari cuman Juventus. masih belum main main ya. sih beliau juga. Menarik disimak lah ke depannya kayak gimana gitu. Nah kalau gua mah Pak, berharap bahwa nanti Liverpool makin jeblok. Itu mah pasti, saya juga Pak. Semoga Jangan Liverpool makin jeblok. yang 2-1 harus MU dulu lah. Iya. Dan MU ke 2-1 untuk juara IPL lagi masih lama. Betul. Jadi Liverpool harus jebloknya juga yang lama. Nggak apa-apa City aja ya dulu ya. Ya Karena udahlah, masih jauh dari gimana 20 lagi. juga. Ya City memang. Ya itulah mungkin ya bedanya Guardiola dan Klopp ya. Iya. Dan kalau gua terakhir nih pengen mention tuh, dipikir-pikir juga kalau Guardiola gini
Guardiola mah memang spesial, bener spesial. Contoh waktu di Barcelona yang sapu bersih satu gelar semua gelar yang dimainin kan. satu musim ya. Iya. Yang Oh, sextuple ya, Sextuple. yang 6 Iya. 6 titel. Iya, ini mah nggak ada spesialnya. Iya kan, setelah dipikir-pikir Iya, lagi. lu pikir wow sedominan apa dia Premier League apa? Trofinya masih berat 3 yang major ya. Iya, Dua malah. iya gini IPL 1, Biar satu UCL IPL. satu. UCL 1 dah. Ini konteks UCL nih. 3 kali masuk final kan di bawah arahan Klopp. Tapi 2 kali kalah oleh Madrid, sekali menang lawan Tottenham. Ya berarti kemungkinan menang cuma 33%. Iya, rasionya 33,33%. Nah, EFL kan kemarin Liverpool musim lalu sapu bersih itu domestik ya, Domestik. cup competition domestik. IFL. FA sama EFL. Gua kira teh ini FA yang keberapa, EFL yang keberapa. Ternyata itu Yang dua-duanya satu. pertama. Nah, Community Shield juga 1 ya? Ya itu lah, nggak usah dibahas. Ya, lagi ya itu mah. ya. UEFA Super League, UEFA Super Cup Mm-mm, 1. Ya, Bahkan di apa? FIFA World Club. Ya itu menang 1 ya. Ya, Yang bahkan yang pernah masuk UEFA kan kalau nggak salah. pernah gitu UEFA. enggak kayaknya UEFA Super Cup deh, enggak pernah Europa League mah. Pernah Europa League sekali. Awal-awal kali Runner up gitu teh. sebelum dia Oh, pas iya. kalau baru masuk mungkin. Oh ya, transisi dari Rodgers ya. Iya, mungkin. Tuh. Itu gagal menang ya? Gagal menang runner up gitu. Ya, jadi menurut gua mah kentara loh perbedaan antar Klopp dan Guardiola dan Pep teh gitu. Iya. Karena secara titel Pep mah Mengerikan. mengerikan. Itu gua sebenci-bencinya sama Om Botak juga no debat Ya, nggak bisa. Emang jago gitu. Emang ngeri gitu Emang. kan. Kalau Klopp kan kayak yang wah gitu ya, memang itu tadi yang dibahas sama Bung Arya di awal. Liverpool ini media darling, Pak. Iya, Kesayangan media. Digoreng tapi positif terus. Coba. Iya, iya. Ini kelas 4 rame nggak? Enggak biasa. Enggak, biasa aja. Iya, iya. Coba MU yang kelas 4. Wah, abis itu di abis itu. Twitter. Abis di Twitter. Iya benar. Ya kan? Itu ya itulah ya. Kadang-kadang media tuh bisa Punya kesayangannya masing-masing juga ya. bisa menipu ngelebet naon bahasa Sunda teh. Manipulasi. Manipulasi opini Iya. publik Betul. mengenai Ya, seseorang. itu. Contohnya Klopp ya. Ya. Prestasi tidak sementereng Pep Guardiola tapi Seolah-olah kayak head to head. Nah, Dengan kebutuhan Premier League harus ada 2 pelatih yang saling berseteru di Iya, puncak gitu iya. ya. Dulu Alex Ferguson dan Wenger gitu, lalu Alex Mourinho gitu. Nah, jadi karena agenda dari media itu agenda kan ya, itu agenda dari media. Klopp tuh di markup istilahnya ya kan, di markup itu kan. Kalau Pep mah memang ada harga ada barang teh, geuning Pep mah memang barang luxury lah analoginya gitu. Kalau Klopp tuh barang, kalau kata selebgram mah dupe. Bukan KW, bukan KW, dupe, premium. Barang premium di yang markup. yang di markup. Harganya sama luxury. Itu adalah pesan moral kita dari Wangkong edisi kali ini. Beli yang ori. Ya, ada harga ada barang. Ada harga ada barang. Ya. Pesan moral. Pesan moral ya. Pesan moral ya. Kedua harus sabar ya. Ya, betul. Ya nanti makanya kita lihatlah menarik. Ini hanya Selentingan keresahan. bukan keresahan. Bahasa Sundanya mah keretek hate. Naon bahasa Indonesianya ya. Ya ada suatu Nah, men-trigger. Ya, ada sesuatu yang anjir ini Liverpool kayak kenapa gini. nih? Kenapa nih gitu ya. Menarik nih dibahas gitu. Karena ya itu yang kita tahu 7 tahun ke 6 tahun ya berarti 6 musim ke belakang Liverpool dominan. Ya, yang walaupun ternyata itu Dominannya- sedikit banyak manipulasi media tadi ya. Dominan gitu. bener dominan. Betul. Tapi dominan peringkat 2 gitu. Bukan dominan kayak Manchester City. Bahkan gitu. Mourinho pernah Mourinho oleh Gunnar Solskjaer pernah di peringkat 2 pun nggak seheboh Betul. Klopp gitu. Ya. Benar. Iya kan? Bener ya. Iya, ini tuh peringkat 2 itu 2 kali gitu. Iya, benar. Ya paling dari kita Ya itulah. itu aja lah. Semoga Klopp stay di Liverpool dengan hasil buruk-buruknya. Itu harapan dari para pendukung MU dulu. Betul. Ya kita lihat lah. Tapi jangan dicontoh karena mendoakan yang tidak baik itu tidak Iya. benar. Ya, betul. Maksudnya ya kita mengharapkan kan sepak bola itu menarik. Sehat ya. Semoga Liverpool walaupun
walaupun itu kembali ke performanya, Gitu. walaupun nggak menang nggak apa-apa nggak menang. Harus. Tapi Harus nggak menang ya. meramaikan. Tapi meramaikan sehingga Ya, membuat ya. persaingan dengan Manchester City lebih ketat lah. Ya. Jangan biarin Manchester City melenggang sendiri kan tuh keenakan Oh, kan. Ya. biarin Brighton aja. Nah, ya itulah. Nah, pokoknya. ngomongin Brighton, Ya, next kita akan bahas pelatih selanjutnya ya yang dari Big Six juga Ya, baru ditunjuk. oke, mungkin Ya. gitu aja. Sebelumnya, Oh iya. sebelum kita Closing. out nih ya, sebelum kita out semua nih, kita mau kembali ngingetin, jangan lupa subscribe channel YouTube kita, like konten kita, komen juga di situ, nyalain notifikasinya tuning. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang suka sepak bola, suka main bola, suka nonton bola atau nggak ngerti bola sama sekali, Ya. share aja pokoknya. Iya. betul. Buat ini juga ada subscriber kita ya, Henry ya. Siapa Henry? Nanti kita bakal bahas. Oh, Itu loh. ya, Hillsborough ya kemarin. Ya, Oke, nanti bakal nanti kita bahas ya. di football history lah ya Ya, itu ya. ah, ah. Football history. Tunggu aja. Oke, siap, dicatat pokoknya. Jangan lupa juga kita udah ada di Noise sama Spotify. Sekali lagi buat teman-teman yang suka ngedengerin podcast sambil kerja, sambil nyetir, itu bisa di sana ya. Ya, Di, download aplikasinya jangan lupa. Dan terakhir, Kalau mau interaksi sama Bung Razan, bisa udah. Twitter kami di situ ada. ya, Oke, segitu dulu dari kita. Gua Razan out. Gua Arya out. Elmi out. See you semuanya. Bye. Bye.